kisah di kerajaan Pasir Batang tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat raja yang sudah semakin tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Permaisuri lalu datang menghampiri sang raja yang sedang termenung. Kanda, ada apa denganmu? Kenapa akhir-akhir ini kau begitu cemas? Apa yang bisa Dinda bantu, Kanda? Gini Dinda, Kanda merasa sudah tidak mau lagi yang sering sakit-sakitan. Bagaimana kalau tahta kerajaan ini kita serahkan pada salah satu putri kita? Dinda juga berpikir demikian, Kanda. Akan tetapi Dinda bingung harus memilih Purbalarang atau Purbasari yang melanjutkan kerajaan. Setelah berpikir lama, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta itu kepada putrinya yang bernama Purbasari. Namun Purbararang tidak menerima hal tersebut dan akhirnya membuat ia murka. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu bicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk ke kerajaan sekarang. Baiklah. Ada apa Adinda? Bagaimana ini Kanda? Ayahanda dan ibunda lebih memilih Purbasari sebagai ratu di kerajaan ini. Padahal aku ini anak tertuanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Harusnya Dinda lah yang menggantikan ayahanda menjadi ratu. Apa yang harus kita lakukan Kanda? Bagaimana kalau kita mengutuk Purbasari? Ayo kita pergi ke tempat dukun sakti yang terkenal di kerajaan ini. Baiklah. Purbararang dan Indrajaya pun langsung bergegas untuk menemui dukun sakti yang bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan engkau datang kemari, Purbararang dan Indrajaya? Tolong buatkan kami ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ini pada minuman Purbasari, maka ia akan mendapat penyakit yang aneh. Terima kasih, terimalah ini sebagai bayaranmu. Setelah mendapatkan ramuan tersebut, Purbararang pun mencampurkan ramuan itu ke dalam minuman yang nantinya akan diberikan kepada Purbasari. Minumlah minuman ini Purbasari. Terima kasih Purbararang. Hah? Apa yang terjadi denganku Purbararang? Apa yang terjadi denganmu Purbasari? Aku tidak tahu apa yang terjadi Purbararang. Apa jangan-jangan kamu terkena kutukan? Aku harus sampaikan kabar buruk ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah Purbasari terkena kutukan. Itu karena ayahanda melanggar hukum para leluhur. Harusnya aku yang menjadi ratu, bukan Purbasari. Apa jangan-jangan seluruh kerajaan ini akan terkena kutukan? Baiklah anakku, jika itu keputusanmu, ayahanda setuju. Sebaiknya Purbasari diasingkan terlebih dahulu. Baiklah ayahanda, bila memang ini keputusanmu, saya akan menyerahkan tahta itu kepada Purbararang. Setelah mendengar pernyataan dari Purbararang dan melihat sendiri kondisi putri bungsunya, dengan berat hati sang Prabu Tapa Agung memutuskan untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Dayang pun membawa Purbasari ke pengasingan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nisari telah mengantarkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari hamba akan kesini membawa makanan. Terima kasih Nisari. Sementara itu di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Salah satu dayang datang bersimpu di hadapan Purbararang. Ratu, lihatlah para warga di depan gerbang sana. Mereka sudah 3 hari tidak makan. Sudikah Ratu memberikan sedikit makanan kepada mereka? Lancang sekali kamu. Itu bukan urusan kamu. Pergi sana. Baiklah Ratu. Keesokan harinya, permaisuri dan dayang sedang mempersiapkan bekal untuk Purbasari.
Dayang, tolong antarkan ini ke Purbasari. Baiklah Permaisuri. Terimalah Tuan Putri, hamba membawa makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga mengeluhkan sikap Purbararang. Apa yang terjadi Nisari? Saat ini para warga sedang mengalami kesusahan, tapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Baiklah, bawalah ini kepada rakyatku. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Tidak apa-apa, bekalku masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya perutku juga terasa lapar, tetapi demi rakyatku, aku akan menahan rasa lapar itu. Siapa kamu? Tak usah takut, Tuan Putri. Kamu bisa berbicara. Ya, aku dulunya juga seorang manusia, tetapi karena aku berbuat kesalahan, aku dikutuk menjadi seekor lutung. Berarti sama sepertiku, aku juga dikutuk. Bagaimana kalau aku memanggilmu Lutung Kasarung? Lutung artinya seekor kera dan Kasarung artinya tersesat di dalam hutan. Siapa namamu, Tuan Putri? Panggil saja aku Purbasari. Ya, aku melihatmu kelaparan. Ini aku berikan satu sisir pisang untukmu. Terima kasih Lutung. Sama-sama, Tuan Putri. Semakin hari mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka selalu bermain bersama. Dan hingga pada suatu hari Lutung Kasarung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukannya. Dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitar mereka berubah menjadi sebuah telaga. Kemudian Lutung mengajak Purbasari menuju telaga tersebut. Dan meminta Purbasari membasuh tubuhnya dengan air telaga tersebut. Wah, ajaib sekali, kutukanku menjadi hilang. Cobalah basuh tanganmu di sini, mungkin kutukanmu akan hilang, Lutung. Tidak bisa, Tuan Putri. Kutukanku ini abadi, hanya bisa hilang jika menemukan cinta sejati. Wah, kutukan ratu sudah menghilang. Iya Nisari, ini semua berkat Lutung. Jadi Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak Nisari. Apa maksud Tuan Putri? Saya sudah betah tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Prabu pasti sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangkan lagi Tuan Putri. Baiklah, namun saya mempunyai satu syarat. Saya akan membawa Lutung ke sana. Tentu saja Tuan Putri, mari ikut bersama hamba. Purbasari, Lutung, dan Dayang pergi bersama menuju kerajaan. Di kerajaan warga sudah menyambut. Heh, kamu kira semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini? Aku mempunyai syarat agar kamu tetap tinggal di kerajaan ini. Bagaimana kalau kita adu ketampanan dan kegagahan ke pasangan kita masing-masing? Raden Indrajaya? Tunjukkan kegagahanmu. Mana pasanganmu? Tunjukkanlah. Ini pasanganku. Pasanganmu seekor lutung. Dia memang seekor lutung, tetapi aku sangat mencintainya. Wah, kutukanmu sudah hilang, Lutung. Kanda, apakah kita harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu Purbasari, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari karena telah berbuat jahat kepadamu. Aku sudah memaafkanmu sedari dulu. Terima kasih Purbasari.